Ku terbiasa tersenyum. Mas Angga menghentikan aksinya. Ia mungkin masih segan dengan bapakku. Sini, ayo kita bicara, ujar bapak. Keduanya pun berbicara secara kekeluargaan di teras bersama. Aku pun terhuyung-huyung pergi ke kamar. Melihat wajahku yang mulai lebam di pantulan kamarku. Jahat kamu, Mas, pekikku. Aku pun berniat mengambil es di kulkas untuk mengompres luka di sekitar pelipis dan mata kananku. Ketika melewati ruang tengah, aku melihat tablet yang kucas tadi. Saat aku menghidupkan tablet tersebut, aku terkejut semua filenya hilang begitu saja. Padahal Mas Angga sama sekali tidak melihat tablet yang kuletakkan di situ. Lemas sudah diriku. Nyaliku perlahan mulai ciut. Kecewa karena aku tidak bisa membuktikan kelakuan bejat Mas Angga dan ibu. Aku pun membawa tabletku ke kamar. Entah mengapa, sekarang aku terlalu lelah ingin rasanya tidur dan melupakan masalahku bersama Mas Angga pagi ini. Keesokan harinya, Mas Angga memelukku dengan erat. Aku pun sulit bergerak dibuatnya. Tangannya yang berusaha aku singkirkan dari atas tubuhku. Lantas, ia kembali merengkuhku dengan erat. Maafin aku ya. Aku janji. Aku gak akan hianati kepercayaan kita. Tuturnya dengan lemah lembut. Lantas bisakah aku percaya? Tidak. Lagi pula, aku jijik ketika mengingat video yang direkam CCTV semalam. Karena jelas itu adalah ibu. Aku tidak bisa lupa meski videonya ada yang sengaja menghapusnya. Udah Mas, jangan bahas hal itu. Aku mau ke Bu Ijah. Badanku mau remuk. Ujarku yang sinis dan menghentakkan tangan Mas Angga. Sasa, maafin aku ya. Ujarnya lagi. Aku acuh tak acuh. Berjalan meninggalkan kamar. Lantas, Bapak memanggilku. Sini. Bapak mau bicara. Ujarnya. Aku pun menurut. Kami duduk di halaman belakang. Wajah Bapak tampak sayu dan sedih melihat luka lebam di wajahku. Kamu mau cerai dari Angga? Pertanyaan Bapak secara tiba-tiba menuju ke arahku. Dengan tatapan tajamnya. Iya, Pak. Jawabku singkat. Kemarin malam Bapak sudah bicara banyak dengan ibumu dan Mas Angga. Katanya mereka tidak melakukan apapun. Emang kamu ada bukti apa toh Nduk? Tanya Bapak. Bodoh amat dengan bukti. Aku yakin yang menghapus video asusila di tabletku pasti ibu. Mereka berdua memang iblis yang lupa akan rasa malu. Sekarang udah nggak ada. Pak, percuma Sasa ngomong. Maling lebih pintar daripada polisi. Kalau nggak ya pasti penjaranya udah penuh. Jawabku. Bapak menghela nafasnya pelan. Kata suamimu kamu itu terlalu banyak berhalusinasi dan cemburu ke ibu. Bapak Yoh juga heran kemarin kamu bisa-bisanya bertengkar dengan Angga. Terus terang Bapak bingung. Sudahlah, Pak. Aku mau pijat dulu. Aku lelah membicarakan hal ini. Terlalu muak dan bosan rasanya melihat Mas Angga. Ibu apalagi Bapak yang merasa seolah aku berhalusinasi. Wajar sih mungkin karena aku belum pernah menunjukkan bukti apapun ke mereka. Bodohnya aku yang kelewat emosi. Ternyata akibat rasa emosi justru tidak mendapat hasil apapun. Aku banyak belajar dari hal ini. Lantas aku keluar menuju ke rumah Bu Ijah. Awalnya aku berniat untuk naik ojek. Tapi Tata tiba-tiba lewat di depan rumahku. Sasa, sapanya. Tata, ujarku. Loh, wajah kamu kenapa? Tanya Tata. Sudahlah. Ayo antar aku. Kamu bisa sekalian, aku mau cerita banyak soal Mas Angga. Ujarku.
Ayo, naik. Tata pun berboncengan denganku menuju ke lokasi tukang pijat. Selama di perjalanan aku banyak menunduk agar tetangga tidak melihat wajahku yang lebam. Selama di perjalanan aku juga bercerita banyak tentang Mas Angga dan ibu yang liciknya menghapus semua bukti pergumulan terlarang mereka. Tata tampak berat untuk berkata-kata. Kamu cerai aja dari Mas Angga. Itu lebih baik. Sarannya. Aku mengangguk. Lantas tak lama karena sudah tiba di depan rumah Bu Ijah aku pun turun dan akan memijatkan tubuhku yang terasa remuk. Setelah sejam lamanya dipijat, aku pun beranjak untuk membayar biaya yang dipinta. Lantas, Tata sahabatku membawaku untuk sekedar healing dan jalan-jalan bersama. Di perjalanan, aku justru dibuat geram. Aku melihat ibu dan Mas Angga berboncengan mesra seperti yang Empok Eni bilang. Aku pun meminta Tata untuk mengikuti keduanya. Lantas Tata memberikan ponselnya kepadaku. Rekam. Kalau pakai ponselmu pasti nanti akan dihapus oleh tangan-tangan laknat mereka. Pakai saja ponselku. Kalau kamu sudah punya bukti kirim semuanya ke aku. Aku akan menyimpannya sampai di saat kamu mulai butuh. Aku akan membeberkan semuanya. Ujar Tata. Aku tersenyum. Tak kusangka aku memiliki sahabat sebaik Tata yang bisa mensupport dan melindungiku. Makasih ya, Ta, ujarku. Aku pun merekam kedua sejoli laknat itu. Mereka memang sangat mesra. Saling mencubit bahkan Mas Angga sesekali meraba paha ibu dengan tangan nakalnya. Jijik, aku benar-benar kesal. Tak lama kulihat keduanya berhenti di hotel mahal. Tata terkejut. Mereka kayaknya mulai takut deh karena CCTV yang dipasang di rumah kamu. Tuh mereka malah check-in. Gerutu Tata. Aku malah semakin ilfil. Ujarku sembari tetap merekam apa yang mereka lakukan. Hingga aku dah Tata juga terpaksa ikut-ikutan check-in. Beruntungnya aku punya simpanan uang untuk hal ini. Aku dan Tata sengaja memesan yang terletak di sebelah Mas Angga dan ibu. Tujuannya agar aku bisa merekam suara-suara desahan laknat antara suami dan ibu kandungku yang biadab itu. Benar. Rupanya, mereka sedang bersenggama. Menari-nari dengan desahan laknat mereka. Aku bersumpah demi Tuhan. Setelah ini aku tidak akan pernah memaafkan keduanya. Apapun yang akan Bapak rayukan untuk ibu pun aku sudah tidak akan mendengar apapun lagi. Setelah 2 jam, mereka melakukan pergumulan laknat terlarang mereka. Keduanya bergandengan mesra. Aku sudah muak. Dan sekarang kena kau Mas. Semua bukti sudah kusimpan. Tinggal persidangan meja hijau saja setelah ini. Aku tidak akan mau mendengarkan apapun alasan mereka. Sabar ya. Kamu harus kuat. Lagi pula kamu belum punya momongan. Kamu harus bisa cari pengganti Angga. Hibur Tata padaku. Aku hanya menghela nafasku pelan. Iya. Santai aja Ta. Aku akan berusaha tegar dan kuat setelah ini. Ujarku. Meski aku merasakan sesak dan sakit dadaku. Karena prediksiku soal keduanya memang benar-benar terjadi. Di perjalanan pulang, aku meminta Tata untuk mengirimkan video mereka besok pagi. Karena besok pagi aku akan memulai perdebatan dan menggugat cerai Mas Angga. Setelah aku sampai rumah baru saja aku menaruh sepatuku di rak sepatu. Mas Angga tampak kikuk karena aku melihatnya ia baru pulang dan membonceng ibu. Aku barusan antar ibu beli obat di apotek. Karena bapak belum pulang dari sawah. Ujarnya tanpa aku bertanya. Terserahlah. Kebohongan apa yang akan ia ucapkan aku tak peduli.
Aku hanya mencelos masuk ke dalam. Ibu juga tak nyaman. Ibu belikan obat buat kamu Sasa, ujarnya untuk mencairkan suasana. Bodoh amat dengan obat. Mereka baru saja melakukan pergumulan tapi masih bisa sok tenang dan manipulatif. Menjijikkan. Aku sudah pijat, Bu. Lagi pula aku tidak meminta Ibu dan Mas Angga untuk membelikan aku obat. Sampai kapanpun aku akan terluka karena kalian.